Kami sujud menyembah-Mu Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Saatnya bagi kami Bapa, kami mendengar kebenaran firman-Mu, berfirman kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Kami pilih bagian yang terbaik, duduk di kaki-Mu, dengar kebenaran firman. Baik kami yang ada di ibadah online maupun yang ada di onsite, kami diberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu, silakan. Ya, dirgahayu Indonesia merdeka, negeriku merdeka hidupku, amin. Ini saya lihat wajah-wajah masih dijajah ini kan. Belanda sudah pergi saudara, Jepang juga sudah pergi. Ini muka-muka, kata teman saya kalau udah tanggal-tanggal pertengahan lagunya, kau sahabatku, kau saudaraku, itu pertengahan bulan. Kenapa? Karena dia bilang itu semua pinjam dia. Kau sahabatku, kau saudaraku kan, jadi makan tuh berbagi berdua ya. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teman-teman di online juga, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, saya kemarin ya ada orang yang coba putar kenangan-kenangan kita waktu tahun 80-an, senam SKJ, tahu ya? Tuh dulu di radio tuh kalau udah jam 6 pagi tuh, kita di kampung kan gitu kan, sudah mulai gitu kan, putar kiri gitu kan, masih ingat gak kira-kira ya lagu-lagu zaman dulu gitu kan? Kalau lihat cewek-cewek zaman dulu kita kalau lihat itu kan cakep-cakep ya kan, rambutnya bagus ya kan. Sekarang kita lihat antara rambut atau taplak meja kan kita nggak tahu, ya kan, rambut bagus-bagus dibungkus lagi gitu kan. Zaman dulu kita lihat itu kan celana, nggak tahu ya, yang bapak-bapak pernah dapat gak? Saya pernah saudara, yang di bawahnya ini gombrong begitu tahu ya. Itu kayaknya pakai zaman dulu saya masih kecil lihat itu keren gitu kan. Terus saya dapat lagi yang ujungnya sini dia kayak apa, jas hujan itu tahu ya, jas hujannya diikat gitu lagi. Sekarang kayaknya mau pulang lagi ke situ. Ada momen-momen di mana kita melihat bagaimana di bulan-bulan seperti ini kita lomba, kita tarik tambang. Ada yang pernah mengalami tarik tambang? Kayak anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak pernah deh. Manjat pinang pernah? Nah, sampai melorot gitu kan pernah? Saya pernah saudara. Orang kampung lari 100 meter, jalan cepat 100 meter, lempar beling, beling lembing ya. Sama saudara, ya kan. Saya dulu kalau 17 Agustus itu, saya tuh dulu suka dipilih saudara, jadi pegang bendera itu apa nah, kencang kiri kanan, itu saya paling sebal. Jadi saya tiap kali ketua kelas, tiap kali upacara, saya selalu dipilih. Saya sebal sama dia, saya bilang, kau ini apakah tidak ada yang lain? Saya terus saudara. Jadi saya hafal itu. Bendera tarik begini, salah tarik, putus, copot, itu pernah. Waktu SMP ada teman saya SMP itu kan pernah datang di sini. Itu kenang-kenangan kita di 17, nggak tahu Bapak Ibu di kompleks sudah mulai kan lomba-lomba kan? Tadi saya juga sudah dihimbau lomba-lomba. Apalagi kita semua di sini gereja sudah kan? Dirgahayu Indonesia, logo sudah saya siapin. Saya juga biasa nggak pernah pakai merah, hari ini pakai merah. Ikut partisipasi, merdeka. Amin. Dan Indonesia ternyata kaya luar biasa. Indonesia itu kaya. Kenapa? Kupas bawang saja saudara, 1 kilo 700.000. Orang Indonesia itu kaya saudara. Kenapa? Pekerjaan paling
paling kita rame-rame Pak ya. Kita cuma double C kupas bawang. 700.000 1 kilo, bayang Bapak Ibu. Saya juga bingung dapat dari mana ya. Nah maka kan ada pernah orang bilang begini, jangan kasih dia angka. Atau jangan kasih dia ngomong katanya. Kalau dia ngomong itu nanti salah ngomong lagi. Jadi kita jadi bahan apa? Dia ada satu orang bilang ini, jadi saya semangat ini karena lihat pidato itu katanya. Amin. Tapi bukan itu, mungkin maksudnya dia 700 apa ini? 7.000 atau 700 per kilo. Kan bisa juga kan? 700 per kilo dengan 700.000. Kalau dia bilang begini 700.000 per minggu, ya mungkin boleh ya. Atau 700.000 sebulan. Lah ini sekilo saudara. Orang yang bawang di Brebes ngamuk saudara. Saya jual bawang saja 22.000 1 kilo. Jasa kupasnya lebih mahal. Lebih baik gue yang kupas, lu yang nanam aja. Lu yang tanam, lu jadi petaninya, gue jadi tenaga kerjanya. Nah, ya kan? Saya minum kopi, saya tambah pintar. Nah juga salah juga. Banyak hal. Jadi kita intermezzo sedikit buat pembukaan. Bahwa kita ternyata belum merdeka juga. Apa? Karena angka-angka saja kita salah. Ngomong saja kita masih salah-salah. Berarti belum merdeka juga kan. 81 masih ngomong belepotan. Amin ya. Saya juga masih ngomong belepotan saudara. Coba Bapak Ibu suruh saya ngomong. Bukan. Saya susah ada kata-kata tertentu, oh kentan. Nah itu Bapak Ibu. Kentang sama kentan. Itu Bapak Ibu susah sekali. Saya merasa saya terjajah itu. Ngomong kentang. Istri saya bilang, salah ngomong nih. Karena memang itu susah itu barang juga di lidah saya ini saudara. Jadi saya kadang kayak gitu keseleo. Jadi kadang juga belum merdeka juga kan. Ya ini Indonesia 17 Agustus kita intermezzo sedikit. Berikut teks kita. Oke. Ya merdeka. Nah Bapak Ibu mungkin perhatikan kayak gini. Saya kasih ilustrasinya kayak gini saudara. Ada seorang anak muda. Bayangkan seorang eksekutif muda tinggal di apartemen yang mewah. Pertanyaan saya begini. Apartemen mewah di Jakarta di mana kira-kira ya? Sudirman? Sudirman ya. Di sana kan mewah semua. Nah, pertanyaan kita gitu. Punya mobil bagus. Ya, mobil yang bagus mobil apa kira-kira yang main mobil saya nggak tahu soalnya saya biasa pakai mobil yang saya adanya kan. Pekerjaan bagus, penghasilan bagus, kupas bawang mungkin ya. Karena income-nya 250 juta per bulan. Kupas bawang kan 700.000 kali udah 7 juta seminggu sudah 7 juta toh. Ya kan? Mungkin ini profesinya salah satu kupas bawang. Setiap pagi pergi ke kantor dengan pakaian terbaik. Ya keren ya kan. Keluar kayak kelihatan orang ini kalau kita lihat nih. Lihat dari luar nih keren. Keren gak? Keren, cakep banget. Bagus banget. Saya pernah saudara, ada satu orang juga pernah datang di sekretariat saya dulu juga gitu. Dia pagi dia pergi saudara, keluar. Saya nanya sama pakai baju rapi, jas begini saudara. Namanya keren saudara, gelarnya banyak. Gelarnya banyak, doktor, ada MTH, gitu, banyak saudara. Panjang banget. Namanya Ronald Reagan, keren gak? Keren. Dia pagi keluar, pakai jas, rapi, dasi. Ketemu sama saya tiap hari, tiap pagi datang ke sekretariat saya dulu. Kem, gue kesini dulu ya. Gue bilang ke bini gue bilang gue kerja. Kenapa lu bohong saudara? Kenapa lu bohong saudara? Tapi dia bilang kalau gue gak kayak gini, gue gak dianggap. Wih, jadi semua gelar itu, saya mau cari itu anak lagi di mana lu. Semua gelar yang dipunya itu tempelan semua. Baju rapi, kelihatan supaya keluarga istri lihat dia pergi ke kantor rapi. Wih, naik motor pada. Saudara, di luar semua orang berkata hidupnya sukses, supaya kelihatan hidupnya sukses. Supaya kelihatan hidupnya bagus, semua keadaannya bagus semua. Tetapi setiap malam ketika dia sendirian tidak bisa tidur.
Mungkin tidak usah seperti teman saya lah, itu kan mungkin dia kamuflase. Mungkin ini benar-benar seperti itu. Dia hidupnya bagus, dia hidupnya luar biasa. Dia hidupnya kelihatan dari luar, kita lihat itu orang yang sukses dan lain sebagainya. Pakaiannya rapi, mobilnya bagus, dan lihat semuanya itu bagus. Dan saya ketemu orang itu juga. Tapi tidurnya saudara gak bisa tidur. Ada teman, saya selalu pakai kenapa? Karena itu pengalaman. Kita jalan di lampu merah di Grogol sini itu dulu itu sebelum Ahok gusur-gusur itu orang tidur di bawah kolong jembatan itu tahu ya Bapak Ibu ya. Zaman itu Bapak Ibu tahu ya sebelum masih zamannya Pak Fokke itu banyak yang tidur di kolong-kolong jembatan. Ada satu orang yang pengemis dia tidur di kasur yang bekas banjir. Taruh di kolong situ tidur nyenyak saudara. Ada teman di Wadah dulu saya pelayanan, tinggal di Pantai Mutiara. Dia lewat kita dengan mobil, dia protes, dia bilang, Tuhan tidak adil. Saya punya kasur mahal, Pak, ratusan juta, tapi saya nggak bisa tidur. Dia kasurnya begini, saudara. Bau apa lagi begini? Nah, ya kan? Kadang-kala juga kayak gitu. Mungkin dia hidupnya enak, tapi ketika dia ada di rumah dia sendirian, dia merasa belum merdeka. Dia merasa belum merdeka. Kenapa? Karena dia terus memikirkan bagaimana kalau saya kehilangan jabatan. Bagaimana kalau saya, apalagi bagaimana kalau bisnis saya gagal? Bagaimana kalau orang lebih sukses dari saya? Bagaimana kalau saya tidak dihargai? Pernah nggak kita mikir? Bapak Ibu pikir orang banyak duit tidak punya pikiran? Kurang duit. Apa? Kita susah, banyak duit juga kita susah saudara. Kenapa? Ntar kalau gue taruh di bank, banknya ambil orang. Tiba-tiba banknya likuidasi. Ada saudara yang juga dia takut duitnya taruh di bank juga. Akhirnya dia takut taruh di mana saudara? Dia taruh di peti saudara. Saya ketemu orangnya, ada dulu di Gedung Panjang. Cim-cim. Jadi dia nggak percaya taruh di bank saudara. Dia taruh di brankas. Nah satu saat saudara, dia masuk ke rumah sakit lah kayak gitu. Jadi dia nggak punya saudara. Jadi ada minta tolong orang pergi bongkar. Dia punya brankas karena mau ambil duitnya. Ternyata duitnya taruh di brankas pun dimakan sama rayap. 100.000 tinggal sebelah, 50.000 ujungnya sebelah hilang. Jadi makan rayap saudara. Dia juga punya ketakutan juga. Nah, dia punya apartemen besar tetapi pikirannya menjadi penjara. Punya segalanya. Dan kita pikir dia sudah merdeka menjadi orang merdeka. Tapi ternyata pikirannya dipenjarakan. Dia punya mobil mahal tetapi hatinya tidak merdeka. Ada pernah di sini ya Pak Rudi. Saya pernah undang dia di sini. Dia bilang ketika dia pingin punya mobil, sebelum punya mobil 6.000 cc menurut kesaksian dia. Dia tabung duit dan dapat semua supaya dia dapat itu mobil 6.000 cc. Mobil apa ya? Saya juga belum pernah itu lihat mobilnya 6.000 cc. Saya pernah lihat sekali ada teman yang pernah khotbah sini juga bawa. Saya pernah lihat doang tapi naiknya belum pernah. 6.000 cc. Lalu dia dapat kata dia. Begitu dia dapat, habis selesai itu dapat, itu cuma nikmatinya 1 atau 2 minggu. Begitu selesai udah gak ada rasa lagi. Waktu sebelum dapat tuh kayak menggebu-gebu punya itu mobil. Tapi begitu dapat dia pakai hampir 1 minggu kemudian kayaknya rasanya biasa aja. Ya kan? Gitu saudara, mungkin kita seperti itu. Dia punya uang tetapi tidak memiliki damai sejahtera. Ada orang punya uang tapi cita-citanya hilang. Dia berkata saya bebas melakukan apa saja. Seperti pernah di kisah di Alkitab juga ada orang gitu. Dia bilang gini, hai jiwaku bersenang-senanglah, nikmatilah hidupmu karena tertumpuk banyak harta benda dan lain sebagainya. Ada begitu banyak harta benda. Tapi Yesus bilang gini, hai engkau orang yang bodoh. Hari ini juga kalau nyawamu ambil, mana hartamu itu bisa menyelamatkan kau? Apakah hartamu bisa menolong engkau? Enggak saudara. Enggak ya? Nah. Lalu kemudian dia datang kepada Yesus dan Yesus tidak langsung berkata, saya akan membuat semuanya hilang. Enggak. Waktu kita datang kepada Yesus, lalu kita berkata bahwa, oh saya datang kepada Yesus, pasti semua beres. Enggak juga saudara.
datang kepada Yesus, kadangkala juga ada orang datang kepada Yesus, malah makin runyam hidupnya. Waktu dulu saya belum ikut Yesus kayaknya tenang-tenang saja, tapi ketika saya ikut Yesus kenapa harus banyak masalah ya? Jadi kadangkala jangan juga seperti itu. Tapi Yesus bilang gini, tetapi Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Nanti saya ada urutkan ya. Masalahnya Yesus tidak langsung bilang begini, oh tenang nanti masalah kamu beres, oh tenang nanti saya doakan supaya kamu sembuh, oh tenang saya doakan supaya kamu nanti pulih. Tidak, tapi Yesus, kamu akan mengetahui kebenaran. Tuhan membawa mereka kepada satu titik yang lain. Dia tidak langsung bilang, saya sembuhkan kamu. Pada konteks tertentu iya. Tapi pada konteks ayat yang nanti kita bahas ini, itu Tuhan tidak pernah bahas itu. Tapi Tuhan, kamu akan tahu kebenaran. Dia tidak bilang kepada kita yang datang kepadanya, hari ini kamu tahu kebenaran. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu apa? Memerdekakan kamu. Berikut. Dia mulai tinggal dalam firman, dia mulai mengenal Kristus. Belum, masih di situ dulu ada ya. Balik lagi. Okay. Nah, dan akhirnya dia menyadari saya tidak perlu menjadi budak dari apa yang dunia katakan tentang saya. Saya adalah milik Kristus. Itu adalah kemerdekaan. Jadi dia coba mengukur hidupnya dia dengan apa yang dunia katakan tentang dirinya dia. Dengan apa identitas yang dia melekat pada diri dia, bahwa dengan identitas yang ada saya dicap sebagai orang yang merdeka. Saya dicap sebagai orang yang sukses, saya dicap sebagai orang yang berkemenangan dan lain sebagainya. Tapi ternyata semuanya itu tidak. Berikut, next, ilustrasi berikutnya adalah saudara, seperti ini saudara. Nih, tadi saya tanya anak saya, ini yang di bawah sini nih. Itu orang yang belum tahu tentang kebenaran. Yang setelah dia mengenal kebenaran maka mukanya kayak gitu tuh. Saya minta tolong, tolong lu ubahkan sedikit lah kasih saya. Oretan-oretan saya ini, saya bilang oretan saya minta tolong dia. Oret-oretan saya ini tolong lu bikinin lah kayak gitu. Daripada saya desain sendiri kan membuat kan. Bapak ibu sekarang minta tolong anak saya desain, papa ribet papa. mau istirahat, jangan diganggu. Sekarang saya sudah dibantu, ya kan? Namanya AI. Bikin video sekarang, pengumuman sekarang, Bapak Ibu lihat kan? Saya foto istri saya, foto lu lagi ya, rambut baru soalnya. Sekalipun mungkin ya, nanti Grace ya, minta foto ya. Enggak, karena kita hidup di satu area yang era yang agak beda. Maka ada istilah yang sangat FOMO. FOMO apa ya? Kalau nggak ikut trennya itu apa? Kayaknya ketinggalan. Ya. Masalahnya gini saudara, saya bingung dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita zaman dulu beda ya. Bapak Ibu coba perhatikan anak-anak zaman sekarang. Saya udah perhatikan bukan kelompoknya anak saya saja, tapi saya udah perhatikan di mall, saya pergi ke anak saya yang sekolah di sekolahnya yang baru, saya pergi ke kampus-kampus yang ada, ngomong jir, aneh kan? Iya jir, apa tuh jir? Saya mau nanya. Masalahnya kalau Pak Pendeta tidak tahu itu jir kan kalian ngomong-ngomong kan nanti Pak Pendeta ikut-ikut kan FOMO juga, ketinggalan ngomong jir. Di mimbar ngomong jir. Ya kan? Kita ketinggalan. Tapi itu dunia anak-anak sekarang. Saya juga bingung. Masa keras dengan anak saya? Jangan ngomong gitu. Kenapa? Apa sih? Saya mau nanya dulu. Saya nggak tahu. Itu coba perhatikan anak. Maka dari sekarang hal-hal kayak gitu kalau nggak baik, cut dari sekarang. Ya, kasih dia firman Tuhan tiap hari, kasih makan dia. Saya bersyukur punya istri, disiplin anak-anak saya dalam firman Tuhan. Baca belum? Masa bodoh dia, keras dia. Baca dia, kasih tunjuk ke mama, sudah centang berapa? Baca. Tiap malam kita baca, biarin aja. Tujuannya cuma satu saudara. Biar mereka tahu tentang kebenaran. Karena Alkitab kebenaran itu memerdekakan dia. Berikut. Nah kita tinggalkan itu saja.
Oke, berikut maju lagi. Maju lagi kita masuk kepada berikut teks. Nah ini kita tentang kebenaran. Nah ini sudah. Yohanes, kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap berpegang pada ajaranku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi saya udah penekanan di awal. Ketika kata mereka kepadanya, kami ini keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah selama-lamanya, tetapi anak tetap tinggal di dalamnya. Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Amin. Merdekanya gak bohongan. 700.000 per kilogramnya gak bohongan. Tapi bohong, gak ada saudara. Di dalam Yesus tidak ada seperti itu saudara. Aku akan menolong engkau, aku akan memulihkan engkau, aku akan menyembuhkan engkau. Tapi bohong, enggak saudara. Kalau mungkin di Indonesia ada seperti itu, yaitu di Indonesia atau di luar sana. Tapi di kita di dalam Yesus, Yesus bilang, kamu benar-benar merdeka. Ini perkataan bukan siapa yang ngomong, Yesus sendiri yang ngomong. Dia adalah Tuhan atas segalanya. Dia adalah pencipta kita. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia punya segalanya. Tapi dia pun merasa orang Israel pada zaman itu, mereka belum merdeka. Kalau Bapak Ibu perhatikan dialog ini antara Yesus dan orang-orang Yahudinya. Orang-orang Yahudi bilang, siapa kami? Kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. Kami orang merdeka. Tapi Yesus sodorkan sesuatu yang berbeda. Benar, kelihatannya kamu merdeka karena keturunan Abraham. Kami keturunan eksklusif. Kami punya jabatan, kami punya status sekian-sekian. Dan kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. Tapi Yesus coba menggiring mereka pada satu yang lain. Apakah benar kamu sudah merdeka? Amin. Di Bogor kemarin, Ibu Camat datang ke tukang cukur rambut. Pasang bendera, pasang bendera, pasang bendera. Gak mau. Tiba-tiba ada LSM atau apa datang. Kenapa kamu gak mau? Ibu Camat suruh pasang, kenapa? Kita kan mau merayakan kemerdekaan. Enggak, saya belum merdeka. Dia keras loh itu orang. Cukur rambutnya. Saya belum merdeka. Siapa bilang merdeka? Merdeka. Buktinya saya masih cukur rambut. Saya masih kerja, saya berjuang sendiri. Saya kalau cukur rambut saya sudah ramai, saya dipajakin apa ya. Waktu saya mulai usaha, negara tidak hadir. Usaha segitu saya maju, negara hadir. Kami sebagai pendampingan, cici. Tapi kita hidup di Indonesia saudara. Hidup di Indonesia, yang punya kontrakan siap-siap mau dipajakin. Sudah didatangin belum ya? Adik ipar saya sudah ya. Saya belum. Karena dia datang saya kunci rumah. Ini orang kapan adanya ya di rumah ya? Ya kan? Saya nggak ada di rumah, ada motornya doang di situ, motor butut di situ kan? Lihat aja di situ. Mungkin dia masuk ke komplek tapi mungkin belum diizinkan atau bagaimana kita belum tahu. Karena kan saya komplek kan jadi mesti izin ke Satpam, izin ke RT RW supaya pemberitahuan ke warga nanti ada sensus dan lain sebagainya. Soalnya tidak di kompleks saya tidak sembarangan itu mungkin orang masuk. Ngamen, orang jualan, jamu, orang sales, orang marketing kecuali ojek ya, itu diizinkan. Yang lain tidak. Jadi itu mungkin salah satu faktornya dia belum nongol. Tapi itu kita abaikan dulu. Nah, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus menggiring mereka pada satu istilah. Ada satu figur yang benar-benar mau hadir memerdekakan kita.
Merdeka yang dimaksudkan oleh Yesus ini bukan karena ada peran manusianya. Kalau orang Yahudi punya pemahaman, kalau saya punya status yang baik, maka saya akan merdeka. Saya punya fasilitas, itu menunjukkan saya merdeka. Saya punya uang, maka itu menunjukkan saya merdeka. Merdeka dari finansial dan lain sebagainya. Tapi Yesus menggiring dia sampai kepada satu pemahaman, itu baik. Tapi yang lebih baik adalah, itu tidak menunjukkan bahwa kamu merdeka. Yang merdeka adalah anak itulah yang memerdekakan kamu. Dan faktor yang membuat mereka tidak merdeka yang paling sangat mendasar. Yesus menyoroti tentang dosa. Dosa harus dibereskan. Dosa sekecil apapun harus dibereskan. Alkitab juga bilang ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Mau dosa apapun harus dibereskan. Dosa tentang perzinahan, dosa tentang perbunuhan, dosa tentang perselingkuhan, dosa tentang marah-marah. Marah-marah juga dosa, saudara. Jangan kira marah-marah nggak dosa, dosa. Maka Tuhan, kalau seorang marah-marah jangan sampai matahari. Iya Pak, saya tunggu sampai besok lagi Pak. Kan bilang jangan sampai matahari terbenam kan. Saya tunggu sampai pagi. Enggak juga. Oke, harus bereskan. Kenapa? Karena dosa itulah yang membuat kita tidak merdeka. Ikut. Next, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus merdeka. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 36 itu ayat utama kita dan kita belajar tentang berikut. Next. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berikutnya ini ya. Kata merdeka dalam bahasa Indonesia disebut bebas, tidak berada di bawah kuasa atau perbudakan pihak lain. Bebas. Jadi kadang-kala di saking bebasnya itu bukan berarti bebas tak beraturan, saudara. Jangan salah ditafsirkan juga. Oh gue bebas, terserah gue. Ada orang Madura. Lampu merah kan ada merah, kuning, sama hijau. Waktu lampu merah diterobos sama dia, polisi tahan dia. Kenapa lampu merah kamu terobos? Bapak tahu apa arti merah? Enggak, merah artinya berani. Saya berani Pak, saya berani terobos. Kalau kita pakai merah artinya kita berani. Amin. Seorang GBI double C jemaat-jemaat pemberani semua. Berani lawan hukum. Nah itu juga salah juga kan. Berani apa lagi? Harusnya beraninya adalah berani lawan dosa. Berani memaafkan. Berani mengampuni. Nah itu. Nah berani, ayo lu nantang gua. Ayo kita berani-beranian. Bukan itu saudara. Bukan tampar pipi kiri gue balas ke pipi kanan dan gue tonjok dan lain sebagainya. Bukan itu bukan berani. Yesus punya pemahaman berani yang berbeda. Amin. Berikut. Nah saudara, merdeka menurut Yesus bahasa Ibrani dan Yunaninya kita, tapi saya dari konteks ayat ini saya soroti gini. Merdeka menurut Yesus dalam konteks ayat ini bebas melakukan apa saja, bebas mengikuti. Bukan berarti bebas melakukan apa saja, bukan berarti bebas mengikuti keinginan hati, bebas dari semua masalah, bebas dari semua tekanan. Bukan itu saudara. Yang dimaksudkan Tuhan bukan itu, bebas dari, kayaknya pinjol gue bebas nih. Bayar saudara, harus bayar saudara, pinjam harus bayar. Bebas dari kartu kredit. Ada orang bilang gini di Manado, yang membuat kita itu hati itu dagdikduk itu bukan karena bukan kadang nggak ada duit, tapi tanggal jatuh tempo, ya kan? Kartu kredit sudah jatuh tempo. Saya pernah saudara, saya juga bingung. Pernah ada aplikasi, jadi saya rumah waktu itu ada sofa, gue pikir wah gue coba nyicil pakai satu aplikasi. Begitu sebelum jatuh tempo nih saudara, handphone saya bunyi melulu saudara. Rahasia banget. Kita lagi nyetir tiba-tiba risih juga. Kemarin Pak mau lagi enggak? Enggak. Telepon gue bunyi melulu. Bisa enggak lu enggak nelpon? Gue pasti bayar tapi bisa enggak lu enggak nelpon?
Pernah saudara, saya waktu dulu pernah pakai kartu kredit, saya di Pluit. Jadi itu ceritanya saya nggak tahu kalau ada yurannya kan. Saya pikir saya sudah selesai dong. Ternyata ada yuran berjalan yang saya nggak bayar gitu. Diteleponin, woi bayar lu. Wih, gue lihat kayaknya ini suara-suaranya Timur juga ini kita. Kita mau ngajak dia ketemu di mana, nongkrong di mana, ngomong kita di mana. Ya kan? Mata elang kah, mata kuda kah, mata apa, ketemu di mana? Oke, kita intermezzo. Oke, nah dengan demikian kemerdekaan bukan terutama perbudakan di keadaan di luar kita, tetapi pembebasan dari kuasa dosa di dalam kita. Ternyata ada kuasa dosa di dalam diri kita yang harus kita bebaskan. Sehingga dengan demikian kita benar-benar merdeka. Oke, berikut next. Berikutnya saudara, yang kedua adalah saudaraku yang saya kasih dalam tulis. Oke, ini ilustrasi saja. Berikutnya kita lepaskan, lanjut. Yang kedua adalah latar belakang ayat ini saudara perhatikan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Ini penting saudara. Yang pertama adalah ketika Yesus menyampaikan tentang kebenaran, tentang akulah terang dunia dan aku bukan dari dunia. Itu banyak orang yang ikut dia. Percaya. Nah saudara perhatikan, kalau kita perhatikan urutannya saudara. Percaya saja nggak cukup. Maka kan saya bikin urutannya. Percaya saya nggak cukup. Kalau kita sampai iman, saya cukup percaya Tuhan Yesus saja. Nggak cukup saudara. Setan pun Alkitab bilang, setan pun percaya Yesus saudara. Setan pun percaya Yesus. Masalahnya adalah, ada nggak setan itu tetap tinggal dalam firman-Nya? Enggak kan saudara. Bapak Ibu tahu nggak setan itu hafal ayat Alkitab saudara. Saya pernah doakan setan dan setan yang bertanya. Saya mau keluar dari orang ini, dia bilang begitu. Saya mau keluar dari orang ini, tapi ada satu pertanyaan. Saya mau tanya kepada kalian semua di sini, yang pendeta-pendeta semua di sini. Apakah kalian tahu? Kalau saya bertanya kalian bisa menjawab? Semua jawab bisa. Lalu dia bilang gini. Dia bilang begini. Berapa jumlah pendeta di kota ini? Nah lu, kan kita nggak pegang statistik. Lalu ada yang baca Alkitab, baca ayat Alkitab dengan dia. Bacanya salah. Dia bilang begini, lu baca Alkitab saja salah, mau usir gua. Kata dia. Oke, nah saudara, tapi menjadi murid. Kita harus mau dimuridkan. Gak boleh hanya sekedar, oh saya ikut Tuhan Yesus, saya sudah percaya Yesus, saya sudah baptis, sudah selesai. Enggak saudara, jangan kayak gitu iman kita. Jangan bangunkan iman kayak gitu saudara. Maunya Yesus adalah, Yesus tidak berbicara tentang gini. Waktu mereka percaya Tuhan lalu sudah selesai, enggak. Yesus membawa mereka sampai masuk sesuatu yang lebih dalam. Yaitu tinggal dalam firman Tuhan. Bukan hanya sampai masuk kepada tinggal dalam firman Tuhan saudara. Tapi Yesus pun bawa mereka harus jadi murid. Bahkan sampai kepada lalu setelah jadi murid, mereka kenal kebenaran, baru kebenaran itulah yang memerdekakan mereka. Jadi murid susah apa enggak? Susah saudara. Karena jadi murid itu seperti kita harus ada satu komunitas seperti ini. Mau diatur. Amin. Mau dinasihati, mau dibilangin, mau diarahkan. Mau dikasih tahu bertobat. Mau dikasih tahu itu enggak baik. Mau diarahkan sedemikian rupa. Mau jadi murid. Baru ketika dia jadi murid, dia tahu tentang kebenaran. Pikirannya dibukakan. Amin. Hatinya diubahkan. Lalu di situ baru terjadi mujizat. Maka Bapak Ibu perhatikan langkah-langkahnya. Bukan hanya sekedar percaya. Kalau sekedar percaya, setan pun percaya. Percaya setelah percaya masuk. Untuk tinggal dalam baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Mau dimuridkan juga. Oh saya sudah percaya Tuhan, saya sudah baca Alkitab. Mau diatur apa enggak? Dimuridkan saudara. Sekolah. Tahu sekolah ya? Ada gurunya, ada muridnya. Amin. Jemaat di sini kita semua mau dimuridkan. Amin. Memang gak gampang. Karena gak semua orang mau jadi murid.
Karena jadi murid itu tuntutannya banyak. Saya ini sekarang lagi jadi murid, saudara. Harus kerja tugas, harus kumpulkan tugas, harus ikut jam kuliahnya. Ada jamnya, saudara. Tapi bersyukurnya saya online. Jadi bisa off kamera. Pak dosen off kamera. Siap pakai. Kemarin kita ada sedikit berdebat selisih di ada teks ayat, ada satu teman yang merasa bahwa dia tafsirnya benar, lalu Pak dosen bilang bukan, itu bukan bicara gini-gini. Lalu saya coba counter Pak dosen, saya bilang Pak ini Bapak ngomong begini ini sejarahnya apa? Sumber datanya mana? Apa yang Bapak omongin ini ada nggak literasinya? Ini kira-kira sumbernya Bapak ngomong ini dari mana? Saya kejar Pak Pendeta, Pak Kem, cari saja di Google. Ya kalau cari saja di Google ya Bapak gak usah ngajar gue. Om Google AI gue tiap hari, makanan gue tiap hari gue otak-atik itu barang sampai saya bisa jadi bikin pengumuman itu gara-gara gue amati dulu, gue analisa dulu gue gimana dulu gue pelajari sampai akhirnya gue bisa bikin. Sekalipun mungkin muka istri saya agak sedikit mencong-mencong ya kan. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya. Oke, karena saya tinggal 10 menit, saya cepat saja. Jadi gini saudara, urutannya ada 3 proses menuju kepada merdeka. Ada 3 proses. Yang pertama adalah tetap dalam firman, mengenal kebenaran dan dimerdekakan oleh anak. Jadi itu prosesnya harus kita ikuti. Makanya jadi murid. Kalau kita mau jadi murid, baru kita ikut. Ada prosesnya saudara. Enggak kucuk-kucuk nih. Tiba kucuk-kucuk jadi kayak gitu. Itu tuh saya kasih tahu orang yang karbitan itu gampang. Gampang, tinggal tunggu waktu semua. Makanya saya nggak mau jadi orang karbitan, saudara. Saya nggak mau jadi orang karbitan. Teman-teman saya semua sudah doktor semua. Saya bilang nggak apa-apa, saya pengalaman banyak. Tapi ketika bicara di lapangan, lu kalah sama saya. Lu ilmunya boleh doktor, saudara. Tapi ketika ada di lapangan, lu kalah. Karena kita beda. Nah, saya tidak mau jadi karbitan, tapi saya mau benar. Yang berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berikutnya kita belajar tentang saudara ini. 3 proses menuju ke merdeka, yaitu merdeka dimulai ketika kita tetap ada dalam firman Tuhan. Amin. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu baca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan, kecil apapun. Sekecil apapun, baca saudara. Baca, jangan bosan-bosan. Kalau Bapak Ibu bingung misalnya ya bingung nih. Pak, saya masalahnya berat, banyak banget masalahnya saya Pak. Gimana ya, saya kayaknya hati saya nggak damai sejahtera. Hati saya kurang sukacita. Bapak Ibu baca di Ayub. Bapak Ibu akan temukan banyak bagaimana Tuhan memberikan solusi terhadap Ayub. Bagaimana Tuhan memproses Ayub dan Ayub akhirnya jadi seorang pemenang. Lalu Bapak Ibu mungkin, Pak saya kerjanya letih lesu, kerjanya sepi dan lain sebagainya. Saya butuh hiburan, butuh ilham, butuh inspirasi, butuh penghiburan. Bapak Ibu baca di Amsal atau baca di Mazmur, baca itu saja dulu. Atau Bapak Ibu mungkin ragu tentang siapa Yesus Bapak Ibu, baca Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Atau Bapak Ibu mungkin ragu tentang masa depan, baca Wahyu. Dan banyak sumber yang ada di dalam Alkitab memberikan kita tentang kekuatan. Maka saya catat di sini. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sebelum disebut murid, dia harus ada dalam firman Tuhan. Tanya saudara, Bapak Ibu silakan nanya aja tentang apa saja dalam hidup ini. Baca di dalam Alkitab. Nah, baru Yesus tidak mengatakan kalau kamu pernah mendengar firman-Ku, tetapi jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu tetap menunjukkan kontinuitas atau terus menerus, rutin. Tidak mengerti, baca saja saya Bapak Ibu. Baca saya. Maka kita keluarga baca Alkitab itu wajib. Baca Alkitab. Orang Yahudi itu, dia mau masuk ke rumahnya ada ayat. Dia mau tidurnya di situ udah tulis ayat. Dia mau keluar ke pintunya ada tulis ayat. Sehingga apa? Dia ngerti tentang firman Tuhan. Mereka memahami tentang itu. Bahwa perkataan Tuhan itu
memerdekakan mereka. Firman Tuhan itu mengubahkan mereka. Firman Tuhan itu bisa membuat mereka menjadi negara yang hebat. Maka orang Yahudi nggak main-main tentang firman Tuhan. Itu dari kecil itu udah didik sedemikian rupa. Ya, alasannya kenapa? Karena percaya harus dilanjutkan dengan tetap tinggal dalam firman. Bukan hanya percaya. Berikut, next. Alasan kedua adalah saudaraku yang kesakisi dalam Tuhan Yesus. Ada lagi nih saudara. Bahwa karena tetap dalam firman adalah tanda murid sejati. Yohanes 8:31, Yesus berkata, kamu benar-benar muridku. Murid, benar-benar murid. Menunjukkan bahwa kita ini benar-benar murid adalah tinggal dalam firman Tuhan. Maka sini, murid bukan hanya seorang yang hadir. Murid adalah orang yang tetap berada di bawah pengajaran gurunya. Mendengar suara gurunya. Mendengar suara pendetanya, gembalanya. Amin. Ragu-ragu Pak. Dengar saudara, saya tidak akan membawa Bapak Ibu masuk kepada neraka saudara. Saya tidak akan membawa Bapak Ibu masuk kepada ajaran sesat. Muncul banyak ajaran yang dengarkan saudara. Kita kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Teman saya pernah bilang begini. Katakan apa yang dikatakan Alkitab, jangan katakan apa yang tidak dikatakan Alkitab. Dengarkan apa yang katakan Alkitab, lakukan. Sumber kita di situ saudara. Karena akan muncul di akhir zaman, Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Yesusnya bisa palsu, rohnya bisa palsu, Injilnya palsu. Apalagi gurunya palsu. Kira-kira guru di GBI double C palsu enggak ya? Rambutnya sih enggak palsu saudara. Ini putih benar Pak. Bapak Ibu bukan dicat ini saudara. Asli nih original. Amin. Banyak hal yang palsu saudara. Kepalsuan itu akan muncul. Banyak. Muka juga palsu. Alis mata juga palsu. Tuhan sudah kasih garis, dia garis ulang. Gak baik Tuhan. Coba Tuhan bikin begini. Dia coba-coba garis ulang saudara. Dia jahit ulang lagi. Kayaknya Tuhan kurang naik sedikit ini. Dicukur lagi. Anak saya mana? Ma, bulu mata mama waktu foto nikah kayaknya gitu. Iya, mama waktu nikah digundulin dulu baru supaya kelihatan bagus. Bayangin saudara. Coba Bapak Ibu ubah hidung Bapak Ibu. Ya kan? Lubangnya diubah nih dari ke atas. Ya kan? Ini kan lubangnya udah taruh sama Tuhan begini kan? Kurang bagus Tuhan, aku maunya lubangnya ke atas. Hujan turun masuk. Jadi aku tinggal kalau hujan turun aku nggak usah pergi ke dispenser lagi kan? Aku tinggal pergi ke depan, nada masuk. Oke, berikut saudara. Next, yang ketiga. Kenapa kita harus tetap tinggal dalam firman? Karena firman itu dikatakan di sini. Yang ketiga adalah firman itu menjaga kita tetap berada di jalan yang benar. Amin. Firman ini yang menjaga kita. Firman itu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Salah sedikit firman tegur kita saudara. Ketika kita bilang begini, saya tidak bisa mengampuni, firman Tuhan datang kepada kita, ampunilah. Ketika kita khawatir, firman Tuhan datang bilang, jangan khawatir. Ketika kita berada dalam lemah dan letih lesu, firman Tuhan datang kepada kita berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, beban berat, aku memberikan kelegaan. Ketika kita sakit, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan menolong kamu. Firman itu yang meluruskan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kurang yakin. Berikut. Oke, saya lewat aja ilustrasi. Yang kedua, karena saya tinggal 5 menit. Yang kedua saudaraku yang saya kasih, yang kedua, merdeka terjadi ketika kita mengenal kebenaran. Urutannya Bapak Ibu mulai tahu. Jadi kita bukan hanya percaya, tapi tinggal dalam firman, tapi kita mengenal kebenaran. Begitu banyak berita di luar sana tentang keadaan-keadaan ini. Hoaxnya luar biasa. Hoaxnya, luar biasa. Ada begitu ketika AI ini muncul, begitu banyak hoax yang muncul dan berseliweran di mana-mana. Saya juga tadinya
tadinya saudara. Ada satu berita yang saya tadi pikir itu berita benaran saudara. Berita tentang seorang pendeta selingkuh dengan jemaatnya. Jadi ini beritanya gini, jadi pendeta tiba-tiba khotbah di mimbar sini. Tiba-tiba pendeta bilang begini, ya kita akan mendengarkan kesaksian, ada yang mau bersaksi, tiba-tiba ada satu gadis maju ke depan bersaksi saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau kesaksian, ini Bapak Gembala malam-malam chat saya. Tadi saya pikir itu apa? Berita benaran. Saya cari linknya, saya cek, itu dibuat AI saudara. Tapi itu di bawah komentarnya, ya itu pendeta ya, kurang ajar benar itu pendeta. Jadi menyebar nama baik pendeta. Maka Bapak Ibu tiba-tiba ada orang iseng-iseng dengan kita, tiba-tiba foto kita. Sekarang kan Bapak Ibu muka kita difotoin, tiba-tiba diubah jadi sesuatu yang lainnya. Banyak hal saudara, yang dimana kebenaran itu coba dibuat sedemikian rupa untuk menyamarkan. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya kan, kalau gigi asli sama gigi palsu kan kita bisa gampang bedain kan. Bedainnya dari mana? Suruh dia gigit ayam goreng. Begitu dia dapat, aduh copot. Nah, ya kan? Atau dia khotbah di depan mimbar tiba-tiba copot ya. Oke. Firman mengatur kebenaran dan merdeka. Berikut, yang kedua alasan yang pertama adalah, kita saudaraku, yang pertama adalah kebenaran membongkar kebohongan tentang diri kita. Jadi dalam diri kita ini sering simpan kebohongan. Maka Bapak Ibu perhatikan, supaya saya punya, seringkali manusia hidup dengan identitas. Nih, ini Bapak Ibu identitasnya. Saya punya jabatan, saya punya gelar, saya punya bisnis, saya punya uang, saya punya koneksi, saya berasal dari keluarga baik. Itu semua baik saudara. Tapi ada orang yang mungkin tidak seperti itu, tapi dia pura-pura seperti itu. Yang tadi saya sudah bilang, ada teman saya pakai jas, gelarnya doktor. Namanya bagus, Presiden Amerika Ronald Reagan, MTH, MA, apalagi sudah panjang ke sana. Tiap hari pakai jas ke kantor di sekretariat saya, Kem, gue di sini dulu ya kita dua ya. Supaya gue mau bilang sama istri saya ke kantor. 1 minggu saya kasih saudara. Lah kan saya lama-lama saya keberatan karena tiap siang makan siang saya traktir. Ini Pak Dr. Ronald Reagan Presiden makan siang numpang saudara. Gelar doktor makan siang numpang. 1 minggu kan lama-lama keberatan juga kan. Sedangkan saya dari rumah istri bawa bekal. Nah di rumah ini orang maunya enak lagi. 1 minggu saya ladenin. Lama-lama saya bilang lu mesti jujur. Lu mesti kata benar. Amin. Kebohongan. Berikut. Yang kedua adalah saudaraku yang kasih. Alasan yang kedua adalah kebenaran itu. Kenapa kebenaran? Karena kebenaran menunjukkan siapa yang sebenarnya menjadi Tuhan atas hidup kita. Siapa saudara? Kalau kita perhatikan di dalam kisah tadi, di dalam ayat 1 perikop itu. Setiap orang berdosa adalah hamba dosa. Dosa itu saudara, dosa itu adalah dia mau menjadi Tuhan atas kita. Dia perlahan-lahan saudara, dia perlahan-lahan. Bohong 1 kali, anggap biasa. 2 kali, biasa. 3 kali, biasa. 10 kali lama-lama jadi profesi bohong. Maka kan Alkitab bilang, Bapak segala pendusta siapa? Setan. Kenapa dia sebut Bapak segala pendusta? Tukang bohong dia. Adakah jemaat diabetes tukang bohong di sini? Ada Pak. Pakai bongkar-bongkar, tar pulang sampai di rumah ini. Kita ribut lah. Bohong demi kebaikan. Ada loh saudara. Bohong demi kebaikan loh. Ya kan Pak, ada kan bohong demi kebaikan. Supaya nggak berantem Pak. Jadi saya bilang sama dia, saya ketemu teman. Padahal saya ketemu mantan. Kalau saya bilang ketemu mantan kan kita berantem dulu kan. Jadi saya bilang saya ketemu teman Pak. Ya kan mumpung dia blow on Pak. Dia nggak tahu apa-apa jadi saya bilang teman aja. Dipercaya aja udah. Tapi itu sudah dosa. 1 kali kita bohong, 2 kali kita bohong, 3 kali lama-lama kita jadi bapak pendusta. Berikut. Yang ketiga adalah alasan kenapa. Karena saudara
karena saya tinggal 0 menit lagi. Karena kebenaran membawa kita kepada realitas rohani, bukan sekedar keadaan nyaman. Realitas, hidup benar-benar apa adanya. Jangan ditutupi. Maka buka dulu topengmu. Amin. Itu kayaknya si Peter Pan. Namanya Noah lagi kan. Kayaknya terinspirasi. Kau buka dulu topengmu. Banyak orang pakai topeng hari ini. Amin. Amin. Apalagi hidup di dunia Luna Maya. Banyak filter. Ada satu oma-oma saudara. Saya waktu dia nggak pakai filter, cantik minta ampun, luar biasa. Begitu dia kaget kalau dia filternya dia melo begini, asli nongol. Oma-oma ompong saudara, muka cantik-cantik di Instagram. Topeng saudara. Amin. Jemaat Double C tidak ada yang bertopeng. Amin. Ini kan mau merdeka, kita nggak boleh ada tutup kebohongan di antara kita. Ya, berikut, oke, next, yang ketiga. Sudah mau habis toh? Oke, minta 5 menit. Yang ketiga, merdeka sejati hanya ketika anak itu memerdekakan kita. Jadi Indonesia merdeka, apakah karena perjuangan pahlawan-pahlawan kita? Ya, ada. Tapi apakah hanya sekedar itu? Tidak saudara. Ada satu peristiwa besar yang terjadi di mana terjadi penyerahan total ketika bom Hiroshima sama apa? Terjadi. Baru Jepang nyerah karena ada intervensi dari Amerika. Kalau seandainya enggak, mungkin bisa enggak. Ada satu orang lain yang berjasa, namanya Yesus, yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita. Dari apa? Dari kekhawatiran, dari apa? Dari ketakutan, dari apa? Dari kemunafikan, dari topeng-topengnya itu yang kita tutupi sedemikian rupa. Kita poles sedemikian rupa, kita tutup satu demi satu supaya kelihatannya di luar itu wow. Ya kan? Lihatnya bagus, lihatnya rohani, lihatnya kelihatannya bagus di luar. Tapi ternyata di dalamnya. Maka kan saudara, kalau mau tanya suami istri hidupnya bagaimana, tanya anaknya. Papa lu di mana? Mama lu gimana? Bawel. Papa lu gimana? Ribut melulu. Nanya anaknya. Kau gak nanya pembantunya. Maka kan kalau Bapak perhatikan ya, dalam membongkar kasus-kasus tertentu, seringkali pembantu atau orang supir atau orang apa, dekat itulah yang sering kali jadi sumber informasi yang valid. Berikut. Berikut adalah saudara. Nah, oke. Berikut. Ya, karena manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Kita nggak bisa. Yang namanya bohong itu, ini anak masih di perut nih, sudah besar, belum diajarin apa-apa. Dia udah bisa berbohong. Dia bisa pura-pura nangis. Itu nggak diajarin, saudara. Maka jangan ajarin bohong, ajarin tentang kebenaran. Kalau bohong itu dia sudah dari sononya. Itu namanya dosa keturunan. Nah, lalu dosa pribadi, itu dua-dua itu diselesaikan. Ada dosa mendatangkan maut, nanti kalau itu udah percaya Tuhan, ada dosa mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa mendatangkan maut seperti apa? Sudah percaya Tuhan, tinggalkan Tuhan, itu maut. Mendukakan Roh Kudus itu maut. Saya nggak bisa membedakan bagaimana saya bisa mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, ke gereja lu. Gak 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama suara itu hilang. Bertobat lu, ampuni lu. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita biarkan, lama-lama suara itu hilang. Kalau udah hilang, kita kelar kita. Amin. Ya, yang kedua adalah saudara berikut. Next. Yang kedua adalah segini saudaraku, karena anak memiliki posisi yang berbeda dengan seorang hamba. Kita ini anak, bukan hamba. Anak itu saudara mau bagaimanapun saudara keadaannya, dia tetap dibela oleh bapaknya. Karena anak selamanya tetap ada dalam rumah, hamba tidak selamanya ada dalam rumah. Itulah sebabnya Tuhan mau kita ini anak Allah. Kita berhak menerima janji Tuhan. Kita berhak menerima berkat Tuhan. Kita berhak disembuhkan. Kita berhak dipulihkan. Kita berhak untuk mendapatkan kekuatan. Kenapa? Kita ini anak, bukan hamba. Hamba adalah orang yang berada dalam kendalinya setan.
Iblis adalah bapamu yang suka berbohong, suka pakai topeng dan lain sebagainya. Amin. Yang ketiga adalah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa? Karena kemerdekaan yang diberikan anak adalah kemerdekaan yang benar-benar merdeka, tidak ada kebohongan. Hiburan, dunia dapat memberikan hiburan tetapi bukan kebebasan. Uang tetapi bukan kebebasan. Jabatan tapi bukan kebebasan. Popularitas tapi bukan kebebasan. Kesuksesan tapi bukan kebebasan. Pembebasan. Tetapi Yesus memberikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Pembebasan dari perbudakan dosa. Itulah merdeka. Merdeka jemaat di GBI-WC adalah hari ini kita merdeka. Besok kita merayakan kita merdeka dari perbudakan dosa. Amin. Hai maut, engkau tidak lagi berkuasa atas kehidupan saya. Hai dosa, engkau tidak lagi berkuasa atas kehidupan saya. Yang berkuasa atas kehidupan saya hari ini adalah Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita satu hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kebenaran firman-Mu menguatkan kami. Hari ini kami dalam momen memperingati kemerdekaan negara kami. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri mengatakan kami benar-benar merdeka. Biarlah kami mau Tuhan, bukan hanya sekedar percaya, kami mau tinggal dalam firman-Mu. Kami mau belajar menjadi murid. Kami mengetahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.